And Fred, the shot comes in. Oh! What a trickery from Neymar! Wonderful! There is Neymar. Neymar, he was up there. Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Brazil yaitu Neymar Senior. Halo Mas Neymar. Halo ya Mas SK. Mau request konten apa Mas? Ini saya mau request tutorial intro video sepak bola yang simple tapi kece. Oke siap bang, pokoknya tonton terus videonya sampai selesai. Oke siap bang. Oke langsung saja kita buka After Effects. Di sini gue menggunakan After Effects tahun 2017. Pada tutorial ini, gue akan menjelaskan langsung pada poin-poin efek yang digunakan supaya tidak bertele-tele. Untuk bahan project seperti overlay akan gue kasih linknya di deskripsi, tinggal di-download aja. Buat project baru dengan klik New Project. Import file footage dan overlay yang diperlukan. Untuk shortcut-nya kalian bisa pencet Ctrl+I di keyboard. Lalu buat komposisi baru, klik kanan pada menu Project, klik New Composition, buat nama menjadi Maincom, durasi jadikan 15 detik, kemudian klik OK. Setelah itu susun footage sesuai urutan. Di sini gue skip aja. Kemudian kita masuk ke efek yang sering gue gunakan. Yang pertama adalah time stretch, untuk mempersingkat footage pada intro. Cara penggunaannya gampang banget, tinggal klik kanan pada footage di timeline. Klik time, lalu klik time stretch. Di sini kita turunkan angka 100. Semakin kecil angka, maka semakin cepat durasi footage. Untuk durasi yang baru bisa kita lihat di kolom New Duration. Di sini gue mau tiap footage itu punya durasi 2 detik biar gak cepet-cepet banget dan gak pelan-pelan banget. Kemudian kita lanjut untuk mengatur scale serta posisi tiap footage supaya tidak kelihatan watermarknya. Untuk mengatur scale, kalian bisa pencet S di keyboard, dan untuk mengatur position, pencet P di keyboard. Atur sedemikian rupa sampai nggak ada watermark yang kelihatan. Lanjut ke efek berikutnya yaitu black and white. Karena intro ini gue mau bikin semi vintage, jadi diperlukan efek hitam putih. Caranya klik kanan pada timeline, klik new, klik pada adjustment layer, pastikan layer adjustment layer berada di paling atas. Lalu cari efek tint pada panel efek dan preset. Jika panel belum ada, kalian bisa menuju ke tab window, lalu klik pada efek dan presets, atau bisa dengan shortcut Ctrl+5. Tarik efek tint ke adjustment layer untuk membuat semua footage menjadi hitam putih. Efek selanjutnya adalah inverse effect. Ya, efek ini sangat simpel dan cuma pemanis aja. Cara penggunanya kita cari momen yang menarik dalam footage. Misal di sini yang kita pakai adalah ketika bola dikontrol oleh pemain. Pas di momennya, cut adjustment layernya dengan cara klik pada layer adjustment layer, lalu pencet shortcut Ctrl+D. Kemudian maju beberapa frame, lalu cut lagi adjustment layernya. Kemudian cari invert effect di effect dan preset, dan tarik ke potongan kecil adjustment layer di timeline. Tambahkan juga efek transform ke adjustment layer dan naikkan scale-nya. Dan beginilah hasil efeknya. Oke, kita lanjut ke efek berikutnya yaitu moving vintage frame. Caranya masukkan footage vintage frame ke timeline, letakkan di atas footage yang ingin dimasukkan dalam frame. Cari set matte di panel efek dan preset. Tarik ke footage di bawah frame. Pada tab tag matte from layer, ganti menjadi layer vintage frame. Lalu ganti blending mode vintage frame dari normal ke multiplay. Kalau blending mode nggak ada, kalian bisa klik pada toggle switch/modes yang letaknya di bawah timeline. Lalu tarik logo ramen dari footage bola ke footage vintage frame untuk menjadikannya parent layer. Lalu kita atur scale dan position dari vintage frame agar menjadi lebih kecil, kemudian lakukan langkah yang sama pada dua footage lainnya.
Jika sudah, tambahkan solid layer. Caranya klik tab layer, klik new, pilih solid. Pastikan warnanya hitam. Tarik layer black solid ke bagian bawah. Cut di bagian yang tidak diperlukan. Atur posisi layer kiri ke tengah. Masukkan overlay film grain ke timeline. Ubah blending mode menjadi screen. Dan turunkan opasitasnya menjadi 60%. Kemudian kita akan menambahkan efek 8 mm vintage frame effect. Caranya letak footage 8 mm overlay di atas footage yang akan dimasukkan dalam frame. Lalu ubah blending modenya menjadi darken. Jadi deh. Oke, selanjutnya adalah transisi sobekan kertas. Klik tab layer, klik new, pilih solid, ubah warna menjadi terserah kalian. Turunkan layer ke bawah adjustment layer. Untuk sementara, matikan adjustment layer. Naikkan posisi footage kedua dan panjangkan durasi footage kedua dengan time scratch agar sedikit menumpuk di footage pertama. Kemudian buat efek sobekan kertas dengan pen tool. Cari turbulent displace di panel efek, lalu tarik ke solid layer. Ubah size dan kompleksitinya menjadi 10. Tambahkan drop shadow ke solid layer. Naikkan opacity dan softness shadow-nya. Tambahkan efek linear wave ke solid layer. Ubah wave angle menjadi 90 derajat, maju 5 frame, lalu turunkan transition completion ke 0%, klik pada panah di kiri solid layer, klik max 1, maju 3 frame, klik pada logo jam di max expansion, maju 4 frame, dan naikkan ukuran max expansion sampai solid layer penuh memenuhi video. Lalu pada track matte footage kedua, ubah menjadi alpha matte solid layer. Dan beginilah hasilnya. Lanjut lagi, kita akan menambahkan teks dengan animasi flicker. Caranya klik logo T pada tab bagian atas. Di sini gue menggunakan font Monstera tipe extra bold dengan size 200 pixel. Lalu tambahkan teks. Atur posisinya dengan shortcut P. Klik pada panah di layer teks. Klik animate. Pilih opacity. Klik pada range selector. Turunkan opacity menjadi 0. Klik pada keyframe start, klik advance, aktifkan randomize order, klik keyframe random seed, maju 2 detik. Naikkan start menjadi 100% dan random seed menjadi 50. Lalu klik layer text, pencet U di keyboard, blok semua keyframe, klik kanan pada salah satu keyframe, klik keyframe assistant dan pilih easy ease, dan beginilah hasilnya. Oke, terakhir kita akan menganimasikan di bagian outro video. Di bagian ini gue akan menambahkan sebuah logo dan beberapa efek inverse untuk glitch-nya. Ditambah lagi dengan teks di bawah logo dengan animasi turbulent displace yang simple-simple aja.
Dan jadi deh, kalian bisa membuat intro video yang menarik hanya dengan mengaplikasikan efek-efek simple yang sudah gue praktekkan sebelumnya. Jika semua efek sudah selesai, langkah terakhir adalah memasukkan audionya. Karena inti dari sebuah video yang bagus itu adalah audionya, jadi pastikan untuk memilih audio yang sesuai dengan efek dari video. Di sini gue menggunakan beberapa suara komentator, suara sobekan kertas, suara kaca pecah, suara glitch, dan masih banyak lagi, sesuai kreativitas kalian. Dan seperti inilah intro yang gue buat setelah menerapkan beberapa teknik dan efek yang telah gue praktekkan tadi. And straight, the shot comes in. What a trickery from Neymar. Wonderful. There is Neymar. Neymar. He was up there. Nah, gimana Bang Neymar? Udah paham kan? Loh, kok malah tidur Bang? Oh iya, sorry ketiduran. Nggak sempet lihat tutorialnya deh. Minta templatenya aja ya. Yalah, siap Bang, lihat aja di deskripsi, tinggal diklik pokoknya. Siap-siap, auto subscribe dah gue.